Halo teman-teman, kita hari ini kedatangan tamu nih, ya, kedatangan tandan trans, anggur trans ya. Nah, cuman ini tandannya ini sangat rapat sekali ya. Jadi apa dampaknya? Kalau tandannya itu rapat, dia nanti bisa pecah-pecah ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu bisa menjadi tempat apa namanya tempat bibit-bibit penyakit ya. Nah, lalu yang berikutnya buahnya kecil, kecil. Nah, lalu yang lain kemudian bibit apa buahnya itu kurang manis ya. Nah, itu sebabnya di dalam pengangguran ada namanya metode thinning ya. Metode thinning ini adalah mengurangi ya, mengurangi eh, calon buah dalam tandan anggur itu supaya apa? Supaya dia berukuran besar ya. Supaya dia berukuran besar. Oke, bagaimana caranya? Nah, kalau kita melihat di sini, ini sangat rapat sekali ya, sangat rapat sekali. Coba perhatikan ini. Nah, ini rapat sekali. Nah, ini kita harus ambil, kita buang 30 sampai 40%. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah membuat jarak di antara dua calon buah anggur ini ya. Jadi kalau misalnya ada dua anggur seperti ini, calon anggur buah ini, yang ini dengan yang ini, ya ini misalnya, ini salah satunya harus dipotong, salah satunya harus dipotong supaya dia tidak terjepit. Contohnya seperti ini ya. Ini harus kita buang nih teman. Ya, kita buang. Ini, jadi ada ruang di antara anggur yang satu dengan anggur yang lain supaya nanti ketika dia berbuah berbuah besar dia tidak terhalang karena besarnya, karena tidak ada ruang di antara anggur yang satu dengan yang lain. Jadi ini harus ada harus ada teganya ya, harus ada rasa teganya kita ini memotongnya. Nah, ini contohnya nih. Ini ya, oke, ini saja karena sulit memegang handphone ya. Ini kita potong yang bagian sini. Ini contohnya nih. Ini harus dipotong nih. Oke. Iya. Nah, ini lumayan banyak nih teman. Jadi ini harus dipotong. Dia, kelihatan ya. Nih, oke, sudah ada. Nah, yang di dalam ini yang sering bermasalah di dalam dia. Aduh, sayang ya. Tapi itulah caranya supaya anggur ini besar. Nah, mengapa kadang anggur impor kita tanam kecil-kecil? Nah, karena dia terlalu banyak buahnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini tidak ada ruginya sebenarnya. Kita tidak rugi karena apa? Karena nutrisi itu mengalir atau menjadi besar di buah ini gitu. Jadi kalaupun misalnya kita buang seperti ini, kita tidak mengalami kerugian sebenarnya. Nah, karena apa? Tandan ini saya tidak apa ya, tidak menggunakan GA3 ya. Saya buat eh, apa namanya anggur saya ini anggur organik gitu ya, anggur organik. Bagi teman-teman bisa juga, nah, cuman saya nggak pakai GA3. Ada juga yang bikin apa namanya, bikin dari lendir pisang ya. Nih, kanin aja caranya begitu. Jadi ada orang kadang pusing ya, anggur saya kok kecil-kecil gitu ya. Nah, salah satunya ini gitu, tidak dijarangkan. Dalam anggur-anggur luar negeri juga teman-teman, itu harus dilakukan penjarangan itu supaya nutrisinya terfokus kepada buah. Ini contohnya ini kan. Coba bayangkan kalau misalnya ini sudah sebesar ini gitu. Dan tidak susah dia berkembang. Jadi harus kita potong dia.
kita potong. Apalagi yang di dalam, saya juga kemarin terkejut, saya tidak buahkan tapi dia keluar sendiri ya, dia keluar sendiri. Nah, jadi saudara-saudara juga kalau misalnya melihat anggur yang ada di di supermarket itu, maka Anda akan lihat dia sebenarnya dijarangkan juga ya. Jadi memang harus kita buang ini. Oke. Nah, sudah nampak ya, sudah mulai ada jarang-jarangnya kan. Beda dengan yang tadi. Oke, karena tangan saya masih sambil memegang handphone jadi tidak bisa maksimal memotongnya teman. Oke. Ini ya. Oke. Ya, sudah ini yang di bawah ini. Jadi jaraknya seperti ini ya. Kalau ini akan saya potong lagi nih. Oke. Sampai jumpa lagi di Grapayung Channel.